tahun lalu, Usmar Ismail mulai menggarap film pertamanya. Bersama krunya pada tanggal 30 Maret tahun 1950, ia berangkat ke Subang dan Purwakarta untuk syuting film Long March atau yang dikenal juga dengan Darah dan Doa. Pemainnya adalah pemuda-pemudi yang tidak punya pengalaman di dunia seni peran, seperti Del Zuhar dan Awaluddin Jamin yang kelak kemudian hari menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Awaluddin Jamin yang baru pertama main film diajari seluk-beluk film dan akting dari yang paling dasar. Usmar menceritakan kepada kami tentang cara-cara membuat film. Untuk pertama kalinya saya melihat diri saya sendiri bergerak dan berbicara di layar putih, kata Awaluddin dalam memoarnya. Meski mengambil aktor nirpengalaman, di kemudian hari salah satu pemainnya menjadi aktris terkenal yang membintangi banyak film, yakni Susana, si pemeran tokoh Ina dalam film Darah dan Doa. Untuk membuat Darah dan Doa, Usmar terlebih dahulu membuat perusahaan film Envy Pervini. Usmar duduk sebagai sutradara. Skenario film digarap Usmar bersama Sitor Situmorang. Film itu bercerita tentang perjalanan prajurit pimpinan Kapten Sudarto dari Yogyakarta ke Jawa Barat. Ada banyak hal yang ditemui dalam perjalanan tersebut, seperti pertarungan dengan Belanda, kisah asmara Kapten Sudarto dengan dua gadis kendati dia sudah beristri, sampai konflik antar saudara pasca merdeka. Dalam prisma terbitan tahun 1990, Darah dan Doa sebenarnya bukanlah film pertama Usmar. Pada tahun 1949, Usmar pernah menyutradarai Citra, Harta Karun, dan Si Pacin. Namun, Usmar selalu menganggap Darah dan Doa sebagai film pertamanya. Begitu pula Rosihan Anwar yang ikut membintangi film itu. Filmnya yang pertama tidak berjalan dengan mulus. Ketika film selesai diproduksi, muncul beragam reaksi dari masyarakat, tulis Rosihan Anwar dalam bukunya. Mereka mempertanyakan cara Usmar menggambarkan divisi Siliwangi, juga bagaimana ia memposisikan Darul Islam sebagai antagonis. Beberapa perwira angkatan darat di beberapa daerah menganggap Usmar gagal menggambarkan keperwiraan, namun justru malah menunjukkan kelemahan seorang tentara. Beberapa komandan daerah juga melarang beredarnya Darah dan Doa. Menurut Usmar, sikap para tentara itu menunjukkan kesempitan cara berpikir. Sudarto bukan pahlawan dalam arti yang biasa, tetapi seorang manusia Indonesia yang terseret oleh arus revolusi. Menceritakan secara jujur kisah manusia Indonesia dengan tidak jatuh menjadi film propaganda yang murah, kata Usmar dalam tulisannya Film Saya Yang Pertama. Banyaknya protes membuat Darah dan Doa kena gunting sensor pada adegan-adegan pertempuran yang di zamannya dianggap terlampau realistis. Lembaga sensor juga tidak menyetujui adanya kisah asmara antara perwira TNI dan seorang gadis Eropa. Atas berbagai pertimbangan, film yang semula berjudul The Long March itu kemudian diganti judul menjadi Darah dan Doa. Sebelum diluncurkan, Darah dan Doa memerlukan persetujuan Presiden Soekarno. Maka film diputar di Istana Negara. Presiden bersama para menteri dan pejabat negara menontonnya sebelum publik menonton. Setelah selesai tayang, Bung Karno bilang, "Film ini oke," tulis Rosihan Anwar. Darah dan Doa menjadi artefak penting dalam sejarah film Indonesia. Meski Lutung Kasarung tahun 1926 merupakan film pertama yang dibuat di Indonesia, Darah dan Doa dianggap sebagai film nasional pertama karena diproduksi oleh perusahaan dan disutradarai oleh orang Indonesia. Buku Film Indonesia menyebutkan, pada konferensi kerja Dewan Film Indonesia tanggal 11 Oktober tahun 1962 diputuskan 30 Maret sebagai Hari Film Indonesia.
menetapkan hari syuting pertama dalam pembuatan film nasional yang pertama, Tilong Mat, sebagai Hari Film Indonesia. Pengakuan resmi dari pemerintah baru keluar 3 dekade setelahnya lewat keputusan Presiden nomor 25 tahun 1999 tentang penetapan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie.